pengakuannya? Dari hasil pemeriksaan kami bahwa yang bersangkutan memiliki niatan dan merencanakan itu di hari itu juga. Di hari itu juga, di pagi menjelang siang, di hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 tersebut. Kasus kematian Pak Paksa, nah selama 4 hari itu anak yang meninggal, si ayahnya ini di rumah aktivitasnya ngapain aja Pak? Makannya seperti gimana sih? Baik, jadi sesuai dengan hasil awal otopsi diketahui bahwa keempat anak tersebut yang sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa diketahui waktu kematiannya atau waktu meninggalnya adalah 3-5 hari dari hari pemeriksaan. Jadi kalau hari pemeriksaan otopsi itu adalah pada hari Rabu malam tanggal 6 Desember 2023, maka diduga kematiannya atau meninggalnya keempat anak tersebut ya ini 3-5 hari. Nah, hal ini kita sesuaikan dengan keterangan beberapa saksi yang melihat adanya aktivitas terakhir dari si keempat anak tersebut yakni di hari Minggu. Nah, kemudian kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara PD bahwa yang bersangkutan telah menerangkan telah melakukan kegiatan atau aksi kejinya, yaitu menghilangkan nyawa dari keempat anaknya tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar siang hari. Lalu aktivitas dari saudara PD mulai dari hari Minggu, kemudian Senin, Selasa, dan ditemukan di hari Rabu, yakni yang bersangkutan hanya berdiam di rumah tersebut. Kemudian yang bersangkutan juga tidak makan dan tidak minum, karena pada tanggal 6 Desember pagi harinya yang bersangkutan ini kemudian meminta tolong kepada salah satu tetangganya untuk dibelikan minuman. Nah, hal itu karena yang bersangkutan merasa lapar karena dari hari Minggu hingga hari Rabu yang bersangkutan sudah tidak makan dan tidak minum dan melakukan upaya untuk bunuh diri. Pak, artinya dia tidur bersama jenazah 4 anaknya atau seperti apa? Ya, jadi seperti hasil kegiatan olah TKP yang kita lakukan pada tanggal 6 Desember 2023, keempat jenazah tersebut ditemukan berada dalam satu ruangan kamar, berada di satu tempat tidur. Nah, setelah melakukan aksi kejinya tersebut, kemudian tersangka ini mengambil pisau dapur dan selanjutnya mencoba untuk melukai dirinya dengan cara melukai pergelangan tangan kirinya. Nah, setelah itu yang bersangkutan beraktivitas hanya di seputar rumah, baik ke kamar mandi, kemudian sempat juga dengan darah yang keluar dari badannya, yang bersangkutan membuat tulisan yang ditemukan, tulisan itu berada di lantai rumah TKP tersebut. Nah, selain itu yang bersangkutan juga sempat memvideokan perbuatannya setelah melakukan aksi kejinya, menunjukkan keadaan di dalam rumah tersebut. Untuk kondisi kejiwaan tersangka sendiri sekarang gimana Pak? Dan kondisi terkini mungkin? Ya, kalau secara medis kami melakukan permohonan permintaan visum et repertum dan juga visum psikiatrikum kepada Rumah Sakit Polri. Nah, secara fisik yang bersangkutan menunjukkan indikasi membaik. Ya. Namun untuk pemeriksaan kejiwaan saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan untuk memantau bagaimana kesehatan yang bersangkutan. Pemeriksaan psikiatrik ini dilakukan maksimal 14 hari. Karena tim dari RS Polri juga terus melakukan pemantauan kepada yang bersangkutan dalam aspek kesehatan jiwanya. Kalau ibunya sendiri gimana Pak sekarang? Ya, jadi untuk saudara DM sendiri yang bersangkutan per hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 yang lalu kemarin tepatnya sudah diperbolehkan untuk keluar dari RSUD Pasar Minggu. Namun tetap saja yang bersangkutan masih dalam pendampingan dari teman-teman kami di UPT P3A. Pak Waka, itu dalam menghabiskan nyawanya keempatnya kan dalam keadaan sadar. Apakah ada suatu pemberontakan dari para korban? Terus apa satu-satu apa disaksikan sebelum nama korban yang lainnya? Ya. Jadi dari hasil pemeriksaan
yang bersangkutan kami cocokkan juga dengan video yang berhasil kami temukan di handphone miliknya yang juga sudah kami lakukan analisa bahwa yang bersangkutan ini melakukan aksi kejinya itu mulai dari anaknya yang paling kecil, yakni yang umur 1 tahun. Nah, pada saat itu dengan dalih ingin menidurkan atau membobokkan anaknya, yang bersangkutan melakukan aksi kejinya dengan cara membekap baik mulut maupun hidung dari anaknya kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah itu yang bersangkutan mencoba untuk meyakinkan apakah anak tersebut sudah dalam kondisi meninggal atau belum dengan cara menempelkan telinga kirinya ke bagian dada dari anaknya untuk mendengarkan apakah masih ada detak jantungnya. Setelah diyakinkan sudah meninggal, barulah aksi kejinya dilanjutkan ke anaknya yang ketiga. Begitu pula hal yang serupa dilakukan ke anaknya yang kedua hingga yang pertama. Nah, keempat anak tersebut kemudian dibekap dan akhirnya meninggal dunia. Dan setelah itu tersangka atau pelaku ini PD memvideokan aksi kejinya itu setelah menunjukkan bahwa keempat tersangka itu sudah meninggal dunia. Itu pakai tangan kosong atau pakai bantal itu Pak? Jadi dari hasil otopsi awal juga diketahui adanya lebam di bagian mulut dan hidung, ya, yang menunjukkan adanya luka lebam. Ini yang masih terus kami periksa di tim dokter forensik untuk memeriksa histopatologinya. Nah, dari keterangan yang bersangkutan ini melakukan aksi kejinya dengan menggunakan tangan kosong. Pak, pasal berapa ini tersangka Pak? Ini kan ada unsur perencanaan nggak sih soal kasus ini? Baik, jadi dalam penyidikan perkara ini kami mempersangkakan tersangka dengan sejumlah undang-undang. Yang pertama adalah pasal 44 Undang-Undang KDRT. Kemudian pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan selanjutnya kami juga mempersangkakan tersangka dengan pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan berencana dengan ancaman pidana ya, mulai dari seumur hidup bahkan bisa sampai pidana mati. Keempat korban ini anak kandung dari tersangka. Ya. Jadi kami telah melakukan pemeriksaan kepada saudari DM selaku istri. Yang bersangkutan juga menerangkan bahwa keempat ini adalah anak kandung dari pasangan suami istri PD dan DM. Pak, itu Ketika juga satu anak dibekap, 3 anak lainnya menunggu di ruangan lain atau ada di satu ruangan yang sama, Pak? Ya, bahwa ketika aksi kejinya itu dilakukan satu persatu. Jadi ketiga anak yang lain itu tidak mengetahui. Ya, jadi satu persatu dilakukan secara bergiliran. Pak, itu direncanakan jeda waktu berapa lama Pak sebelum untuk melakukan aksi kejinya itu? Ya, jadi aksi kejinya itu dilakukan sekitar siang hari, pada minggu siang hari sekitar pukul 13.00. Ya, sekitar pukul 13.00. Dikarenakan kami juga sudah mendapatkan video yang menunjukkan kondisi keempat anak tersebut dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa itu pada pukul 14.00. Maksudnya itu dia merencanakannya apa sehari sebelumnya atau berapa jam sebelumnya atau gimana Pak? Ya. Pengakuannya. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa yang bersangkutan memiliki niatan dan merencanakan itu di hari itu juga. Di hari itu juga, di pagi menjelang siang, di hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 tersebut. Tersangka punya istri lain selain dari korban. Ya. Jadi dari hasil pemeriksaan terhadap termasuk saudari DM bahwa antara keduanya ini menikah pada tahun 2017. Kemudian dikaruniai 4 orang anak, yang paling tua usia 6 tahun dan yang paling muda itu lahir di tahun 2022 atau saat ini berusia 1 tahun. Pak, penahanan tersangka akan dilakukan setelah 14 hari pemeriksaan di rumah sakit atau seperti apa? Ya, jadi saat ini kami sedang terus berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Polri. Yang bersangkutan saat ini tetap berada di Rumah Sakit Polri karena memang sedang dalam pemantauan atau perawatan dari pihak
rumah sakit, khususnya dalam hal aspek kejiwaan yang bersangkutan. Setelah itu akan Iya. dilakukan penahanan langsung, Iya. Pak. Apakah penegak sendiri yang dilakukan pergelantangan itu dilakukan di hari Rabu itu juga atau udah sehari sebelumnya mungkin kalau Pak? Jadi terkait dengan upaya yang dilakukan oleh tersangka saudara PD untuk mencoba bunuh diri atau melukai dirinya sendiri itu dilakukan setelah yang bersangkutan melakukan aksi kejinya. Jadi pergelangan tangan kiri dan pergelangan tangan kanan dilakukan pada hari Minggu siang 3 Desember 2023 yang bersangkutan melukai pergelangan tangan kiri dan pergelangan tangan kanannya. Kemudian pada hari Rabu 6 Desember 2023 pagi hari yang bersangkutan melukai bagian perutnya dengan cara menusukkan pisau dapur yang ditemukan pada saat kegiatan olah TKP berada di sebelah badannya, itu dipakai yang bersangkutan untuk menusuk perut yang bersangkutan. Siap, cukup.